Saya sudah tahu kalian anak-anak. Terus tiba-tiba ini. Terus on lagi. Siapa kalian gitu? Kayak on off. Nah itu Terus jadi ketika kita bilang, Koedo, ayo berusaha gitu. Iya, tapi gimana? Tapi masih abis itu kalian macam-macam kayak gitu. Berubah-berubah gitu. Dalam waktu 5 detik, siapa kalian anak kecil kayak gitu. Kita dibilang anak kecil. Oh iya, aku inget gitu. Pas aku sama Aileen baru datang langsung kayak ditunjuk kitanya kan. Anak kecil kalian semua. Anak kecil kalian gitu. Semua kerja gua terhalang dengan fighting spiritnya si Koedo. Karena Koedo ngelawan terus. Gue bilang, gue pegang tangannya Koedo. Nah kalau Jinnya udah bereaksi parah, gue begini pasti jangan pegang. Ternyata enggak. Gue bilang, Koedo jangan dilawan. Biarkan dia berbicara. Biarkan si Jinnya itu berbicara. Terlepas dari pangeran itu mengatakan saya juga makhluk Tuhan. Kayaknya guys, itu maybe somewhere di nenek moyangnya itu ada yang mungkin kayak pernah bertemu Jin kayak ya sudah manusia, kamu ingin saya membantu gini ya udah, terus kontraknya jalan gitu loh per generasi karena kontrak Jin itu kan yang kami tahu ya lintas generasi, lintas anak, bapak, cucu, cicit gitu loh. I think si pangeran itu juga udah males sih, tapi karena Jin itu pride-nya tinggi, 1, 2 mereka menghormati agreement banget, 3 pengkontrakan itu pasal-pasal yang kayak matrainya itu tuh nggak ada kayak apa ya, nggak di kertas, itu tuh based on doa dan maybe ya doa doang dan ritual. Itulah matrai, dimatraikan istilahnya. Oh iya, intermezzo dikit guys. Jadi waktu kan kita kan akhirnya menyebutkan kan, oh iya kamu kenal ini kan, kamu pangeran katanya, kamu kenal si Rahma, Lana gitu kan, itu salah satu teman Jin kita. Dan dia kayak sempat diem gini kan sambil merem gitu matanya, terus kayak gitu. Aku tahu siapa yang kalian maksud kayak gitu. Tapi dengan sambil pride-nya itu ya. Tapi dia nggak mau mengakui bagaimana. Iya. Ini kokonya Rahma ya. Dia kan raja tuh kokonya. Oh iya, kokonya Rahma. Benar. Inisialnya R juga. Iya, terus, R juga. Pangeran tahu kan si ini raja ini dia yang bisa petir. Kita bilang gitu. Dia langsung bisa mengendalikan petir. Iya. Terus ekspresinya gimana kau? Ekspresinya dia diam. Dari yang tadinya terus jadi aku tahu siapa yang kalian maksud. Mungkin dia pengen jiper tapi nggak mau gitu, gengsi gitu dia. Gitulah intinya. Tapi habis itu dia lebih ngereda sih, nggak marah-marah, nggak bentak-bentak. Iya, ini bener. Meja lagi sih. Bener. Nggak gebrak-gebrak meja lagi. Nggak beda ya sama manusia cara kerjanya ya. Intinya kalau kayak Pak, kita kan keluarga besar ya, saya kenal bapak ini. Nggak beda men cara kerjanya sama manusia. Orang dalam istilahnya. Sama iblis juga gitu guys. Kami pernah menangani beberapa kayak, kalian kenal itu? Pernah. Gue nggak ngerti kenapa bisa begitu. Istilah kenalan orang dalam berlaku baik jin ataupun iblis. Aduh. Hari pertama ini selesai 1, 1 down. Belum selesai guys. Berantem sama Pulau Kembang guys, satu kampung. Nah inilah Bang Adam lagi bertingkah nih. Si Ko Edwin kan udah selesai. Akhirnya Ko Edu dibiarin tidur. Legend bantu kita pembersihan juga. Setelah udah siapa namanya Ko Edo ya, Ko Edo udah siuman, dia dibiarkan istirahat kan. Lalu di kasur itu kita doa bareng untuk benar-benar melepaskan energi negatif. Dan Legend bantu untuk pembersihan. Dia kayak nyemburin api gitu untuk membakar energi-energi negatif yang ada. I remember. Tapi ada tapi. Satu orang tembus dari energinya Legend. Harusnya energi-energi negatif dari kita semua kebakar kan? Iya, harusnya begitu. Tapi Legend ada satu orang yang gak mempan. Ya, Legend ngebisik ke aku, dia bilang, ada satu yang lewat, kata dia gitu. Ada satu yang tidak bisa dibersihkan, kata dia. Yaitu papanya Edwin dan Edu. Nah, gue dari awal udah ngerasa ini something's off dengan papanya nih. Jadi kayak papanya tahu sesuatu yang gak diomongkan secara jujur dan belak-belakan ke anaknya, ke Edo dan Edwin. Nah, jadi dalam keluarga Edwin dan Edo dan papa mama nih pelik. Ada yang energi berasal dari jin tadi tuh yang pangeran, menamakan dirinya pangeran. Ada yang berasal dari iblis. Ada yang berasal dari Melvin, which is adik ipar, ya kan? Ada yang berasal dari Pulau Kembang. Pelik gitu loh. Serangannya tuh sayur asem dari manapun. Ada yang ngebela, which is yang pangeran cuma ngelindungin itu netral lah. Ada juga yang nyerang.
kami nge-scan gitu, Legion bilang, wah ini lost nih bapaknya, maksudnya energinya tembus gitu aja kan. Gue nge-scan dari berbagai frekuensi, dari Dark Force, scan Iblis, scan yang lain-lain. Nah, gue nggak bisa jelasin secara detailnya, tapi mainan energi gitu, semua mengkerucut ke bapaknya. Ya ada apa sih? Tapi kita nggak berani ngomong ke Edwin bahwa, kok kayaknya papa tahu sesuatu yang nggak diomongin deh. Kayak gue, Adam, Jesselyn Island mau kerja tuh kayak ada satu kunci yang belum kebuka gitu ya, kayaknya. Berasa. Dan semuanya itu mengkerucutnya ke papanya Edwin. Kalau aku sih ngeliat vision waktu itu si papanya Edwin, kayaknya sejenis ke orang pinter gitu dan melakukan kontrak secara sadar nggak sadar. Tapi Betul. mungkin dia lupa dengan kontrak yang pernah dia jalankan kali ya. Karena ketika ditanya seperti itu dia bilang, enggak pernah, saya cuman pernah pergi ke Pulau Kembang, ya itu kan hanya kepercayaan doang kan, orang-orang bilang datang aja ke situ gitu aja kan sebenarnya. Dan itu kan datangnya aku. dulu katanya gitu. Iya, Kalau itu sekarang kan kan saya sudah tobat, saya sudah Itu sama mengikuti aja. ajaran agama gitu. Dia ngomongnya gitu. Terus gue analisa lagi kan di depan bapaknya gini kan. Again, abstrak yang sama yang terjadi ketika waktu kami di Jakarta di Lipo Mall Puri dan di Chinese Food itu. Kan gue bilang kan, wah ini mesti berantem satu kampung. Terus gue masih, wah abstraknya masih sama guys, mesti berantem satu kampung. Dan gue tuh nggak mau men, gue nggak mau berantem gitu loh. Gue udah, aduh please jangan iyain gitu. Gue udah kayak, awas lu iyain ya Dam, awas lu, gue hajar lu Dam, gue nggak mau perang satu kampung sama PS Astral Tapi Pulau kan Kembang. pas lagi makan di Lipo Mall Puri itu kan Kak Willy bilang ini mah harus hajar-hajaran kan. Memang, tapi siapa yang nyangka bakal harus beneran, Lin? ya kan ucapan itu adalah doa. Iya kan. Terus Adam ngomong gini, oke, ya udah kita bantu hancurin. Gue dalam hati, bangke lu Dam asli. Adam dengan santai, iya Mas Willy gitu. Apa? Ayo apa? Gue bilang. Ayo Mas Willy. Terus gue bilang, Dam lu sadar nggak kita ngelawan satu kampung Dam? Istilahnya satu pulau itu astralnya gitu kan. Ya habis gimana ini tugas dengan santainya. Gue pengen gue bejek tau nggak Adam kalau udah kayak gini nih. Karena ini channel anomali, ya udahlah gue roasting si Adam aja lah gitu kan. Long story short, kami ATI, ya kan Jess? Kita duduk di ranjang terus Berempat. pegangan tangan berempat. Tapi sebelum itu kita doa dulu sih, Iya. minta perlindungan as always. Dan perperangannya nggak berlangsung lama guys. Mungkin karena I don't know ya. Kadang ada perperangan yang berlangsung lama, ada yang berlangsung sebentar. Ketika ngeradar papanya kita juga dapat sense dia nggak bersih karena masih ada kepemilikan. Kepemilikan yang mana ya? Kepemilikan sama demon. Ada demon lain yang lebih besar. Nah, iya benar. Dan kita berasa energi yang nyerang kita ketika kita di mobil itu sama dengan energi dengan kubu demon ini. Ternyata demon tersebut adalah pemimpin dari Pulau. Yes, yang gue bilang tadi tuh di Jakarta itu. Anyway, pas ATI kami semua berempat begini, baru nafas pertama Bang Adam, baru nafas pertama gue udah berasa kayak ada ribuan jarum, itu kan, ribuan jarum. Wah, gue nggak tahu ini lawan berat atau nggak, cuma kayak, aduh, kok guys ada ribuan jarum. Kalian tahu lah ya kalau kami ATI kayak gimana kan, ribuan jarum. Dengan santainya tuh si gondrong preman itu Bang Adam ngomong, lawan Mas Wel. Gue kesel banget sama Bang Adam gue. untungnya Legion baik ya. Akhirnya dia mau ngebantuin. Legend sama Bizerot ya. Iya, akhirnya Legion sama si Bizerot baru datang belakangan. Coba kamu cerita dulu deh, apa yang kamu lihat, apa yang kamu hantem, kamu dibantu apa gitu. Bukan Bizerot, sorry. Oktarot. Oh iya, Temennya yang baru. Oke, jadi kan kalau yang Bizerot kan teman-teman udah sering denger ya. Nah, ini ada lagi namanya Oktarot. Arka. Iya, itu Arka juga. Arka baru. Arka baru kenalannya Legion. Dia warnanya putih juga, mirip kayak Bizerot, tapi dia punya senjatanya itu S. Dan ini ada kisahnya kenapa kita bisa kenal dia ya. Iya, nanti ya itu di Nanti video ya, yang lain. berhubungan dengan klien anomali juga, tapi in the next video. Kalau kamu apa yang kamu lihat? Kamu perangnya gimana pas di ATI itu? Yang aku inget kan kita nyampe, terus kayak banyak astral ya. Dan Habis bentuknya itu memang Papa- ada yang monyet, banyak. Banyak sih, aku ngeliatnya lebih banyak jin, monyet, demonnya. Awalnya kan kita perang sama demonnya dulu sebelum ATI. Ada satu demon kita bunuh. Enggak, Demon kecil ya atau gimana? jangan ngomong bunuh. Kita sempat Sempat kira-kira kan udah selesai, tapi ternyata ada atasannya lagi. Itu cuma salah satu yang kurang ajar, dia bohong.
Dia suka manipulasi. Oh iya, itu terakhir. Enggak, terakhir itu awal sebelum kita hancurin Pulau Kembang. Nah, yang pas di Pulau Emang Kembang di mana ada berapa sih? ada 2. Dua. Oh pantes, kakak Yang- berarti hancurin yang paling gedenya itu. Terus yang pas pembersihan itu, kan itu kan setelah pembersihan ya si Legion kalau nggak salah yang Iya, Legion ngecekek si apa kayak kayak kita iya, mau ceritain gimana? yang ngecekek si Demon itu. Kalian dulu, karena kakak bagian yang Yang terakhir ya, ya udah. Iya, Legion ngebantuin kita, dia akhirnya ngecekek. Ada satu demon, tapi ini kayaknya cuma kayak tangan kanan gitu loh guys, kayak Tangan informan. Kayak informannya si iblis yang asli ya. Tapi dia cukup iya, iblis berperan pemimpin. banyak. Kenapa? Dia cukup berperan banyak. Iya, dia cukup berperan banyak. Akhirnya dicekek. Nah, dicekek sama Legion, abis itu ya gitu kan. Nah, akhirnya Legion kayak menyemburkan apa namanya, jin-jin yang ada di pulau itu, kayak menyemburkan api gitu. Dan untuk jin-jin yang kabur ke sekitar pulau, yang mau kayaknya berenang gitu lah, kabur gitu, ditancap sama si Octaroth. Iya, jadi bentuknya itu Octaroth punya ini ya, punya es itu bentuknya segitiga panjang begini, warnanya biru muda. keren sih, keren. Iya, segitiga panjang gini. Iya, kayak gitu, kayak paku gitu loh. Tapi nggak kayak paku juga sih, begini lah. Nah, untuk penghabisan nih, gue nggak ngerti gimana tiba-tiba gue bilang kayak, guys, kok kakak ngerasa kayak gue tuh terbang di helicopter view gitu loh. Jadi kayak gue agak jauh di langit banget gitu. Terus gue ngelihat satu pulau kembang jadi cuma segede gini di mata gue kan. Ini kenapa visionnya? Kenapa gue meninggalkan mereka bertiga yang lagi perang kan? Si Jaslyn, Aileen sama Adam kan. Tapi gue ikutin aja visionnya. Tahu-tahu guys, gue ngerasa ada kaki gede banget. Gue yang ngontrol kaki itu. Ini mirip seperti di hutan Aokigahara. Hutan Aokigahara gue kayak gini, ingat? Itu kayak gue ngambil ancang-ancang dulu dari atas, terus kayak ada arka segede gunung, dia gitu kan. Nah ini feeling yang sama seperti itu, tapi bedanya ini bukan pedang lagi tapi kaki. Jadi kayak kaki raksasa gitu, terus ngincek, dar gitu. Wah berantakan guys, berantakan. Kayak gempa, abis itu kayak tanahnya jadi nggak rata lagi. Kayak abis gempa gimana sih, retak-retak. Terus banyak yang meninggoy karena diinjak. Itu versi gaib ya. Iya, yang gaibnya, bukan yang monyet aslinya. Bukan, monyet Iya, aslinya bukan. nggak diganggu itu. Tapi di situ kayak gue ngeliat, gila itu kaki gede banget sih, like literally gede banget. Dan itu gue nggak tahu kaki arka siapa atau siapa. Pokoknya gedenya minta ampun, terus udah Jadi berantakan. kayak banyak gak sih yang kayak tikus kelindes di jalanan? Iya, Iya kayak gitu. masih bisa nggak ya bunyi yang masih bisa. Dan demonnya akhirnya meninggoy juga. Banyak. Iya. Itu kalau gue ngeliat udah Bener. berkelimpangan. Iya. Terus Ini si demon yang pemimpin utama sih, dia yang paling utama. terus si gondrong kampret itu bilang, udah selesai nih gitu. Gondrong kadam. Mengadam gitu. Anyway, selesai itu, gue pikir selesai kan, ternyata belum beres, ada satu. Nah inilah demon yang pemimpinnya itu kayaknya mau kabur. Ini lucu banget sih guys. Kita udah nggak ATI, tapi gue bilang guys ada yang mau kabur satu. Nah terus gue kayak setengah sadar nggak sadar gitu. Ini udah mulai. Iya, Ya kan? Ini nggak meninggoy. Ya, aku lupa. Intinya kita udah nggak ATI, udah nggak pegangan. Gue udah berdiri, like literally berdiri, tapi gue agak mentelerkan diri, mentranskan diri gitu. Terus gue ngambil senjata karena sebelum dia lari, cakram gitu kan. Gue nggak tahu itu cakramnya Lord Shiva atau bukan. Gue lempar gini, set gitu. Terus kayak kenapanya ya? Kamu lihat kenapanya sih? Enggak, aku nggak lihat. Yang bagian itu aku nggak Kena lihat. dada ya. Kena Terus dia dada. gelepak jatuh kan. Terus Tapi itu masih nggak masih meninggoy. berdiri. Masih berdiri. Wah, terus gue ambil lagi sejenis tombak. Gue nggak tahu tuh dari mana datangnya. Sampai Mas Adam bilang kayak di hari ketiga, Mas Phil senjata lu banyak banget sih, nggak tahu gitu. Nah tombak itu gue lempar gitu. Nah ini lucunya nih. Tunggu ya Lin ya, tunggu ya. Pas gue lempar, set, ini kedengeran bunyi ledakan. Setelah meledak duar gitu, gue pikir demonnya meninggoy. Ternyata cuma sengklek doang, kayak yang tangan udah mau putus gitu, yang kayak udah, kayak mungkin kepalanya atau apa. Emang Tapi nggak meninggoy gitu kan? emang pas aku doa dia belum diperbolehkan oleh Tuhan untuk meninggoy dulu sih. Oh, yang akhirnya dihukum ya? Iya. Taruh. Yang gokil adalah kayaknya pas gue ngarahin tombak gini itu, gue beneran begini guys. Set, Tahu gitu. gak sih yang
Ceritanya Yang kena nggak cuman si demonnya, anak kecil juga kena. Abis ngelempar tombak ya itu arahnya kan pas-pasan kakak Ke pintu. Oh iya, ngarahin ke pintu kan. Langsung anak kecil nangis loh dari luar pintu. ini anak kecil manusia ya maksudnya Iya, ya. manusia bener. Kita kan di dalam kamar hotel. Mm-mm. Kayaknya di luar tuh mungkin lagi ada anak kecil lewat di balik pintu. Kayak film Hollywood gitu, zet, tembus gitu energinya. Langsung instan. Iya, langsung nangis. Terus udah itu kliennya kaget kayak, "Hah, kok bisa pas-pasan begitu?" Kayak gitu. Pas-pasan kan? Ih. Pas-pasan banget. Pas-pasan banget. Serem banget. Nah, balik lagi ke Demons ini, Ini serem sih. udah meledak gitu, dia belum meninggoy loh. Ternyata udahlah guys, serahin pada Tuhan aja. Gue nggak mau mengambil senjata lagi, gue pakai tangan aja. Ya Tuhan, terjadilah pada Demons ini menurut kehendakmu. Oh my god, yang kalian lihat ada berapa sosok sejenis Arka? Iya, ngadilin dia. Bener-bener ini Diadilin ini Demon ceritanya di gini nih. Ayo ikut Oh, ya dibopong, bener. Ikut Dia sini dibopong. dipopong. Sama dua sih. Abis Kiri dibopong, sama kanan. dia kayak ada apa di meja pengadilan gitu. Oh, abis dibopong dia kalau nggak salah dirantein gitu biar nggak Uh-uh. kemana-mana. Terus kayak ini kayak di anime sih menurut aku ya, kayak ada sosoknya belum datang tapi dia udah di meja pengadilan, mejanya kayak begini sih, aku nggak tahu lurus Ih. bunder atau apa, Agak Gede kayak banget. kayak begini sih, Lin. Agak Bener, begini. kan? Iya. agak gede, terus Agak dia gede, di tengah sini, abis itu kayak lagi berdiri begini. Habis itu nggak berapa lama itu kayaknya sosok malaikat putih sih, aku nggak bisa ngeliat wajahnya ya, dan kayak sosoknya tuh nggak jelas, cuman putih terang tapi besar banget, berkali-kali lipat dari si demon ini. Tiba-tiba datang, ada 3, aku ngeliat ada 3. Terus salah satu dari mereka bawa kertas, bukan kertas, bukunya tuh kayak buku-buku zaman dulu yang kayak coklat-coklat kayak ancient banget gitu loh, tapi tulisannya kayak tulisan apa aku nggak tahu, kayak tulisan tipis pakai tinta bulu punya. Dia keluarin buku itu, abis itu creepy banget. Melakukan pembukaan dulu kayak ngomong kesalahan kamu ini, ngomong ke demon ya, kesalahan kamu gini. Abis itu yang bikin aku creepy, mereka saling nengok satu sama lain kan, terus ngebahas Mereka tuh siapa? sosok yang mengadili. Oh oke. Iya, Mereka bagian sosok sini aku yang udah ngeliat. mengadili. Terus kayak abis itu tengok-tengokan begini, ngebahas apa hukuman yang paling tepat untuk dia. Terus kayak udah nggak kuat lagi ya liatnya. Dan bagi Anovers, Serem ini banget. bukan pertama kalinya kami melihat pengadilan bagi demons. Enggak. Kami Udah pernah sering. juga pas fit call ngelihat kami doa pada demons. Ada yang hancur-hancur, ada yang nggak bisa diapa-apain karena dia belum bertindak. Itu Ada. yang ibu iniin anak yang di DA itu kan kita Oh, juga iya. liat diadili kayak gitu kan. Yang di Oh, iya, Yang ibunya iya. giniin anaknya. Ya, dia juga kayak gitu, itu kasusnya sama. Itu malah langsung ke penyiksaan deh kayaknya. Diadili dulu gak sih? Terus langsung ke penyiksaan. Kamu yang lihat disiksa. Yang nyiksa demon juga, cuma Oh, iya powernya sih, lebih iya gede. sih, iya sih. Jadi Anovers semuanya, kami pikir tadinya sesuai literatur kepercayaan ya, bahwa istilah pengadilan buat jiwa manusia tuh hanya untuk jiwa manusia. Enggak loh, ternyata buat iblis juga ada. I do believe buat jin pun ada, dan I do believe buat entitas lain apapun itu, ekstraterestrial atau apaan, gua rasa juga ada nih. Apakah mungkin itu sebuah bentuk sistem supaya seluruh entitas ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa tidak seenaknya? Mungkin. Sebenarnya ketika aku radar itu demon udah agak keterlaluan, tapi masalah di sini ada manusia yang terlibat, dan manusianya yang mau datang ke mereka untuk meminta sesuatu. Dan kesalahan demon itu menurut aku, selain untuk menghasut manusia untuk berbelok dari arah kubu kanan, dia kayak menambahkan topping-topping, dalam artian kayak kontraknya itu kan memang tidak tertulis. Harusnya kontraknya misalnya aku mau minta kekayaan, ya kontraknya A aja dong. Oh, dia bayarnya rakus, A. iya. Tapi dia dia rakus. ada sedikit menyusupkan kontrak B dan C tanpa Iya. sepengetahuan manusia, Itu dan jahat sih. mengklaim itu adalah punya dia. Dan dia ngincarnya itu bukan cuma satu orang itu, tapi udah agak rakus dalam artian dia ngincarnya satu keluarga. Kalau bisa dalam jumlah yang banyak. Dan terlihat sekali ketika kita nanganin kasus keluarganya si Edwin ini, iblis itu sama sekali nggak mau ngelepas. Ketika kita bilang mundur gak, sama sekali nggak mau ngelepas. Makanya kita harus berantem kan sama Iya. satu astral, satu kampung astral itu, Iya. Pulau Kembang itu. Mereka sama sekali nggak mau ngalah, sama sekali nggak mau udah putusin kontrak. Bener-bener ingin satu keluarga Edwin itu ikut masuk lagi ke dalam Pulau Kembang, lalu meminta sesuatu kepada mereka dan meneruskan kontrak yang ada. Padahal sudah jelas keluarga Edwin menolak.
Jeng jeng, akhirnya sampailah kami di hari kedua. Actually lampunya berubah warna guys, soalnya kami tadi selesai noise session, makan malam dulu, dan ada sedikit emergency case dari klien. Kami harus perang jarak jauh bersama, kalau kata Adam, demon-demon terkutuk. Tapi ya itu dia, untuk sementara kami terbatas, nggak bisa menangani langsung. Mungkin tunggu pas hari H. Kita lanjut ke ceritanya. Kalau tadi hari pertama kami menangani Ko Edo yang kesurupan jin dan juga berantem satu kampung sama Astral Pulau Kembang. Di hari kedua kami melihat pabriknya Maureen. Oh iya, gue sampai lupa cerita. Jadi basically Edwin dan Maureen ini pekerjaannya adalah distributor barang kebutuhan sehari-hari di Kalimantan Selatan, which is di Banjarmasin, dan cukup besar, cukup terkenal. Tapi kami nggak bilang ya distributor apa. Intinya distributor barang kebutuhan sehari-hari. Nah akhirnya di hari kedua kami melihat pabriknya Maureen. Gimana? Siapa yang mau cerita? Besarnya pabriknya. Iya. Jadi dia kayak ada dua apa 3 lantai ya? Sebenarnya 2 lantai. 2 lantai. Sebenarnya 2 lantai sih. Tapi kita berdua nggak ke lantai 2 yang AC situasi. Ke lantai 2-nya itu Kak Adam waktu itu. Iya, Kak Adam sama Kak Bo ya waktu Iya. itu ya. Jadi ceritanya ya kami bertiga saat itu masih nunggu ganti-gantian WC. Jadi Kak Adam sama Kak Bo akses situasi dulu. Dan Kak Adam akhirnya balik lagi ke lantai dasar, which is lantai 1 ya berarti ya. Dan setelah itu, setelah kami keluar dari WC, Kak Adam bilang di sini pusatnya. Jadi sebenarnya itu kan dia kan bentuknya kan kayak kotak persegi panjang gitu. Nah ini WC tuh posisinya di sini ya guys. Nah kita maju lagi lurus, terus dia tuh terletaknya di agak belakang ya guys ya, agak belakang di lantai 1 itu. Jadi logikanya ini toiletnya. Dapet aja barang-barang. Ya, siapa yang taruh di situ? Kamu tahu itu apa nggak? Nggak tahu. Ini adalah skirt rok penutup lampu GVM kita. Gue bingung, dia ngeliat aja loh. Heran gue. Ya kan matanya tajam. Jadi anggap aja Mata perempuan, Tupperware hilang juga. nggak begitu. Ya lanjut. Jadi misalnya kayak begini ya, ini menjorok panjang ke dalam gitu kan, dan ini ceritanya Udah satu diambil lagi, satu lagi. debuan lagi. Itulah perempuan. Ada 2 lantai beginilah intinya lah ya. Ah. Nah kita di lantai 1, toiletnya itu anggap aja di sini. Ya, Nah terus yang menurut Kak Adam pusatnya di sini, ujung belakang. jadi di pojok gitu loh, di ujung di belakang. ujung belakang sini. Ada harus mengerti kan? Iya Ya. Bu Guru gitu. Ya, intinya gitu. Iyain guys kalau mau selamat. Nggak gitu. Nah di sini Kak Adam dan kita ya menemukan di sini memang ada demon. Dia demonnya perempuan berambut panjang Iya. dan memang selalu mengganggu pekerja-pekerja di situ. Sorry gue lupa ngomong, itu sebenarnya gudang bukan pabrik. Guys, salah itu gudang. Oh iya, gudang ya. Maaf, bukan pabrik tapi gudang. Nah, balik lagi ke tempat yang tadi itu di sini. Gue yang habis BAB gantian kan. Udah tahu kan guys kenapa kita lama gantian toiletnya? Soalnya di hari pertama ya kami ditraktir oleh Ko Edwin. Makanannya tuh enak-enak semua. Dan terus terang itu makanannya gorengan semua. BAB lah gue. Ini perutnya nggak bagus. Nah balik lagi itu ketika gue sampai sini, gue langsung merasakan adanya nafsu Nah itu orang lain. Iya, sampai gue bilang, Dam, ini kok ada nafsu kekerasan ya? Dan kekerasan itu arahannya bukan cuma bener-bener berakhir ke bisa gitu loh. Begitu kami punya usut, barulah si Cimaurinnya bilang, oh memang karyawan di sini itu gampang panasan, gampang berantem, dan nggak sedikit yang bawa pisau. Ngapain di gudang bawa pisau? Mandau katanya. Ngapain coba? Dan di situ pegawai yang sedang bekerja itu kepalanya ya kalau nggak salah ya yang bicara sama Kepala kita itu gudang, ya. iya. Ya, kepala gudangnya berbicara sama kita bahwa tiada hari tanpa ancaman. Jadi dia pun kepala gudang itu harus selalu membawa benda tajam kemanapun dia pergi. Nah itu juga berlaku untuk semua staf dan karyawan yang ada di situ. Pokoknya itu parah banget. Ya kami langsung cerita secara garis besar aja. Adam bilang gini, Mas Will,
udah yuk cepet aja yuk, kita brutal-brutalan aja yuk katanya. Mm. Oh kalau kali ini oke Dam, kalau kemarin sih oke, sabar. Ya udahlah, akhirnya Adam bilang, Mas Will, kita brutal-brutalan aja yuk. Oke, gue pikir oke, kali ini brutal-brutalan boleh. Long story short, pokoknya gua, Jesslyn, Aileen, dan Adam di 4 tempat yang berbeda. Itu kami nginjek kaki lah, ngapain lah, udah kayak, kalau sekilas dari jauh orang lihat kayak pada aerobik di tempat yang berbeda-beda. Gitu. It's because Jesslyn lagi diserang sama kasus yang gue bilang tadi pas habis noise. Terus kan kita makan malam tuh, terus ada emergency case kan, ini lagi diserang. Even lagi ngonten aja kami diserang. Makanya ya beginilah resiko kami anomali dan DA. Mungkin orang-orang gak akan tahu sih, tapi this is the risk that we take. It's our job, dan inilah resiko sehari-hari kami. Balik lagi, gue nggak bisa cerita detail karena peperangannya sendiri-sendiri. Pokoknya long story short, dibakar semua ya sama siapa, Lin? Sama Legion sih. Sama Legion, Adam, gue. Penyelesaiannya simple sebenarnya menurut Bang Adam. Cimorin, ini tolong kasih exhaust fan. Itu pabrik segede gudang segede gitu, 3 lantai, nggak ada sistem sirkulasi udara, guys. 2 lantai. Sedikit pun nggak ada sistem sirkulasi udara. Jadi makanya orang-orangnya bawaannya kayak pengen marah dan kekerasan terus gitu loh. Karena secara psikologi kan nggak nemu sinar matahari, terus Nggak ada sinar terkungkung matahari di ruangan tertutup, dan itu kan luas ya. Dan hanya diisi oleh barang-barang. Betul. Akhirnya penyelesaiannya kami mengatakan ke kepala gudangnya, tiap hari harus ada orang yang doa keliling di sini, dan juga apa tadi? Are you okay, Nam? Kurang ajar nih, dia ngincer kuping. Kena tangan dia kena. Bisa. Aman. Tadi tuh kayak gremet gitu loh. Oh, Tuhan masih berkenan sama yang satu ini. Balikin aja deh. Di tangan siapa ya? Biarin lah. Tangan dia. Kakak nggak sengaja ketawa. Terus kenapa buangin di sini? Bersihin. Bisa jalan lagi tangannya. Bersihin. Kayak begini. Iya, bersihin. Jadi penyelesaiannya simple. Kami bilang pasang exhaust fan atau sistem sirkulasi udara, dan juga setiap hari kepala gudangnya harus doa keliling. Akhirnya sampailah kita di hari terakhir penanganan, yaitu hari ketiga. Nah, hari ketiga ini masih ada juga berantem, close connection. Nanti kalau nggak kamu terus-terusan ngebawa. Oke, close connection. Udah close. Di hari ketiga ini seharusnya kami banyak free time, tetapi karena request Ko Edwin, kita tolong deh lihat sebentar rumah papa mamanya. Ya sudah, kami akhirnya ke rumah papa mamanya ya. Dan ternyata kami kaget begitu sampai rumahnya di Banjarmasin itu. Ubinnya, bukan ubin, bahkan kayu bawahnya itu yang disebut dengan Sebentar ya guys, sebentar. Diserang nih. TI dulu bentar dari sini. Harus hancurin dulu deh. Sini. Dia nggak bisa nyerang kuping, dia nyerang perut. Ya Tuhan, atas kuasa kami berlindung, kami berserah. Bentar, kalian pegang apa kakak kamu ruh atas nama Tuhan yang Maha Kuasa. Jam energi doa kalian. Ya Tuhan, semua gangguan yang terjadi saat ini, atas nama Tuhan yang Maha Kuasa dan kedaulatan Tuhan, aku serahkan seluruh gangguan ini di dalam keadilan-Mu ya Tuhan. Terjadilah keadilan-Mu dan kehendak-Mu pada gangguan ini. Lima ya Jess ya, yang kakak lihat. Ada banyak sekarang, dia nyerang kaki aku.
Atasan kalian sudah aku pegang. Stop. Wah, nggak bisa. Agresif sih. Agresif. Sudahlah. Ya Tuhan, izin. Oke, Kak Elohim. Atas nama Tuhan yang Maha Kuasa, habislah masa kalian. Gak bisa mati kok, El. Dan yang terakhir, rekam. Keluarlah kalian ke dimensi yang seharusnya. Willy, Iya. ini perlindungan sementara untuk kalian. Jadi untuk sementara kalian tidak bisa diganggu karena memang Tuhan berbaik hati untuk menyegel kalian. Oke, itu kata siapa? Keris. Cukup. Rapat kok, rapat. Rapat kok, rapat. Iya, baru berasa tenang sih. Berasa kayak rapat gitu loh. Jadi hening, kalau tadi kan fluktuatif banget. Iya. Kayunya itu kayu ulin guys. Kayu ulin tuh ternyata kayu besi. Dan itu dingin. Jadi suhunya panas terik di luar. Tapi ketika kami masuk ke dalam, kok dingin banget. Hampir kayak pakai AC 28 derajat lah gitu. Ada sih. Itu gue kalau tidur pasang 28-27. Even ini kayu kan? Iya. Ini kayunya aja masih anget loh. Iya, kayu ulin itu entah kenapa dingin. Jadi Iya. ya ini fotonya nih. Kami blur semua foto orangnya, tapi kayunya kayak begini kuat sekali dan itu anti rayap. Sebenarnya pengen sih di Jakarta kita bikin rumah pakai kayu ulin, kayu besi, cuma mahal. Jarang kan mah ya? Jarang, jadi ya memang gitulah. Oke, sampai rumahnya. Sebenarnya maunya Edwin tuh apa ya? Ngobrol-ngobrol sama papa dan mamanya karena Edwin nggak sama pembersihan rumah. sama pembersihan rumah. Nah, disinilah letak keblunderan kisah kami. Begitu kami datang ke rumah itu, kami tidak melihat adanya gangguan kubu kiri yang signifikan. Iya. Hanya arwah dan jin. Iya, betul. Jinnya pun juga kakek-kakek di ruang itu yang pura-pura bertapa, sok sakti gitu loh. Sok sakti begitu didatangin, kalian mau apa? Saya gini-gini, begitu. Kayak kita tahu kakek cuma jin biasa gitu. Terus kayak gitu. Kayak apa ya, geram gitu, tapi kalau kata Kak Adam ini mah cuman bacot gede doang, nggak bisa nyerang kayak gitu. Iya, akhirnya sama Adam dipindahin. Mengenai pembersihan arwah dan jinnya sih nggak begitu apa ya, nggak begitu signifikan. Yang menarik itu yang tempat doa. Ya, Ya. jadi begini teman-teman, ini foto tempat doanya. Ini adalah tempat doa asli yang kami foto dan di ruang papa. Kami nggak ada bermaksud mendiskreditkan semua atribut Katolik. Di sini kan seperti yang Anovers bisa lihat semuanya, ada Bunda Maria, ada patung Yesus. Kami tidak ada masalah dengan itu. Yang menjadi masalah adalah kenapa ketika kami masuk ke ruangan doa ini, rasanya bukan ketuhanan, rasanya ke kubu kirian, keiblisan gitu loh. Jadi gue sampai bingung kan. Terus gue sampai bilang, Om, berdoanya di mana? Di sini sambil duduk gitu kan, atau duduk ya? Iya, sambil duduk. Iya, sambil duduk di lantai bersila gitu. Gue mencoba duduk bersila di depan meja foto yang tadi itu. Ya Tuhan, teman-teman, bukannya rasa hangat atau rasa ketuhanan atau rasa ketuhanan yang terasa, yang ada rasa keiblisan. Sampai wah ini dia nggak normal nih. Gue mikir apa gue yang konsentrasinya salah atau apakah ini memori si Om? Kan analisa terus kan. Gue coba dulu diem, tarik nafas lagi, konsentrasi lagi. Ternyata guys, ruangan itu bermasalah. Tempat dimana Om itu berdoa aja sudah narik energi iblis. Nah gue bingung dong, atributnya atribut keagamaan. Dan tidak ada yang salah dengan atributnya kan, patung-patungnya, rosarionya. Kenapa yang nariknya energi kubu kiri? Something's off here, something's wrong gitu kan. Dan salahnya kami adalah, ya ini naik pelajaran banget sih bagi DA. Kami nggak ngecek tanah, alias nggak ngecek daerah. I mean gini, kami di daerah bukan Jakarta, bukan studio. Pikiran kami ya iblis di mana-mana memang, tapi kami nggak sangka itu tuh daerah kekuasaan demon. Sebenarnya dari awal sebelum kami masuk ke dalam rumah orang tuanya Edwin ini,
kami sudah merasakan bahwa ada memang energi gaib, tapi dari luar ya. Jadi Dari rumahnya ini dekat dengan sungai. Itu sungai kan ya kalau nggak salah? Sungai. Nah, di sungainya itu memang ada penunggu-penunggu sejenis jin, tapi kami tidak menyadari bahwa ternyata kliniknya lebih dari itu. Nah, inilah kesalahan kami, tim DA. Bukan kesalahan sih, keblunderan kami. Ketika kami mulai mengatasi jin dan yang lain-lain, we raise our energy, benar kan? Kita naikin level energi kita. Akibatnya apa? Itu tuh ibaratnya seperti peribahasa menabuh genderang perang di tempat yang salah. Kami tuh ibaratnya kalau di film Hollywood tuh kayak kita masuk ke sebuah tenda perkemahan, kita nggak tahu itu tenda punya siapa, terus kita lihat ada prajurit menzolimi wanita aja, kayak film Hollywood gitu kan. Kamu ya menzolimi wanita, terus kita hajar prajuritnya, wanitanya kamu keluar gitu kan. Tapi kan si prajuritnya kan ngelapor gitu kan. Iman kejadian itu terendus oleh yang mata-mata yang lain, tahu-tahu ada prajurit lain, ternyata kita baru sadar, anjir, ini perkemahan musuh guys, gitu loh. Itu Demon yang klien kita tadi ngintip dari luar jendela. Jadiin aja, rapat kok. Severit, want a piece? Tidak, maju lu. katanya iya mau. Jadi intinya kita tuh berasa di perkemahan musuh, nyari masalah di tempat yang salah. Karena kami naikin energi dikit demi sedikit ya. Jadi gini teman-teman semuanya, ketika kami perang di sebuah tempat atau ngatasin situasi, intensitasnya tuh biasanya harusnya gini nih, set terus turun. Turun tuh ibaratnya kayak main game, makin lama makin berasa tuh. Setiap orang yang main game pasti tahu kayak kapan waktunya, menang nih, wah kalah nih, ya kan? Nah ketika kami di rumah itu, kami nggak ngerasa menang sama sekali, malah makin tinggi intensitasnya. Ibaratnya dihajar 1 datang 2, dihajar 2 datang 4, dihajar 4 datang 8. Sampai gue bilang ke Adam ini ada yang salah Adam. Kenapa dengan kita basmi satu-satu malah datang terus-terusan? Ini nggak ada habisnya nih. Ibarat kalau kita di Tekken tuh masih noob, terus udah gitu kita mencoba untuk menyerang jin paci, ya begitulah. Kamu main Tekken juga tuh? Iya dong. Udah lanjut. Jagoan kakak Paul. Aku suka Nina. Nggak ada yang bisa menang lawan Paul karena clean hitnya yang wah gitu, itu langsung setengah darah. Ya itu kampret sih. Tapi aku tahu teknik Nina yang benar-benar bagus. Aileen nggak ngerti sama sekali kita ngomong apa. Bahkan Devil Jin ketika terbang nggak bisa ngalahin Ninaku. Oke, ntar kita ngadu ya. Kakak pakai Paul, kamu pakai Nina. Oke. Lanjut. Oke. Sampai mana tadi? Kenapa jadi bahas game? Nah, gue coba persingkat. Setelah gue sama Adam berdiskusi, kita harus stop. Ini daerah kekuasaan. Kita salah nih perang di sini. Karena gini, Hanover semuanya. Setelah gue analyze gini dan ada merem, ada apa sih sumbernya dari mana? Wilayahnya sendiri dan juga masyarakatnya sendiri buruk rupa. Bukan artinya fisiknya jelek ya, tetapi masyarakatnya penuh hatred, penuh kebencian, penuh kenegatifan. Terbukti dengan ketika kami bilang, ini kok masyarakat sekitar sini nggak enak ya. Si om mama tantenya bilang, oh sama tetangga yang itu berantem, juga. Yang sama situ enggak, tapi kayak di tetangga aja berantem besar gitu. Dan memang wilayahnya aja udah nggak enak energinya. Jadi walaupun kami nggak berani mengakui ini secara terang-terangan, tapi kayaknya istilah daerah terkutuk tuh kayak gini deh. Dimana tanahnya udah jelek, energinya udah jelek, ya kan? Kalau Feng Shui bilang ini daerahnya jelek. Nah ini yang dimaksud dengan daerah jelek. Tapi kami melihatnya dari kacamata energi supranatural. Nah akhirnya kami terpaksa total, gua, Aileen, Jesslyn, Adam menurunin energi. Terus kita berkumpul di ruang tamu, ya kan? Di ruang tamu itu biasa Adam ngasih petuah dulu ke omnya, tantenya Adam dengan kesaklekannya, ya gitulah. Cuma gue merasakan ada hal yang lebih lampu merah lagi. Serangan terparah justru ketika doa. Terus kalau Hanover tanya, Willy tahu dari mana? Tiba-tiba abstrak itu datang. Gue langsung, pantesan aja setiap kali orang nyoba doa malah keras terganggu. Jadi daerah ini kacau loh. Dalam arti sekacau-kacaunya sampai orang berdoa itu gangguannya. Biasa kan gangguan kubu kiri kan ketika lagi diem, lagi nafsu, lagi mikirin harta lah, lagi depresi lah, lagi bad mood. Enggak, ini justru ketika orang doa di wilayah itu, di rumah itu malah diganggu. Diganggunya itu bukan kayak pakai kok, enggak, itu kampungan guys, itu jin sama arwah itu. Actually jin nggak begitu, itu arwah sih. Ini masuk ke pikiran. Akhirnya gue dengan berat hati bilang ke Ko Edwin,
option yang paling berat tapi paling cepat, ini rumah nggak enak, daerahnya nggak enak. Papa dan mama kalau bisa pindah, cuma kan nggak mungkin. Option kedua ya, setiap kali doa nggak bisa di rumah. Gue dengan berat hati lo ngomong gitu. Mungkin Anovers berkata, masa iya doa nggak bisa mengalahkan kuasa kegelapan? No, bukan itu masalah. Memang udah daerahnya, dan ternyata daerah itu bukan hanya karena tanahnya itu sendiri. Ya oke ya, tanahnya iya, tapi manusia-manusia di sekitarnya juga yang membuat para demon-demon tersebut berkumpul. Gue bilang ke mama si tantenya itu, gue bilang ibaratnya kayak gini Tan. Misalnya kita hidup di sebuah lokasi, tapi di lokasi itu anggap aja apartemen, depan kita bandar narkoba, sebelahnya bandar narkoba, kirinya prostitusi misalnya, sebelahnya bandar judi. Yang di sini agen gitu misalnya, kayak gitu, whatever lah, agen pem gitu kan. Emangnya nggak berasa? Nggak mungkin, pasti energinya berasa. Terus bilang bisa kayak kita tenang hidup di sini, nggak mungkin, itu nggak mungkin. Dimanapun itu yang namanya disebut dengan radiasi energi. Nah itu yang terjadi juga di tempat ini. Walaupun doa mengalahkan segalanya, tapi gue bilang ke Edwin, papa mama sebaiknya berdoa paling tepat tuh ketika lagi berdua gandengan tangan. Dan jangan di rumah ini, mungkin pas lagi pergi, pas lagi tenang, pas lagi jalan-jalan, karena nggak terkontaminasi sama energinya. Itu rumah kacau sih, rumah kacau. Dan apalagi Lin, kamu mau tambahin? Aku mau nambahin sih dikit. Kamu dulu, abis itu baru akhir. Oke. Dan akhirnya kami hanya menutup dengan doa, dan kami hanya bisa menyegel tempat-tempat yang bisa disegel. Namun itu semua tergantung dari om dan tante dan keluarga yang tinggal di dalam rumah itu. Kenapa? Oh, si Bow dong dapat tombak yang katanya masih ada kemarin kan di hari kedua, hari pertama. Oh iya. Si Bow ngeliat tombaknya, terus dia berpamer-pamer ya foto ini nih. Itu tombaknya akan kami buang dan itu memang ada isinya ya. Iya. Itu tidak baik untuk digunakan. Akhirnya kok Edwin nanya, oke lah ya udah DA, ini problem terakhir adalah mama. Kenapa mama nggak bisa tidur? Biasa Adam lagi khotbah, gue nge-scan tantenya, ada apa sih, kenapa nggak bisa tidur? Tahu-tahu gue langsung lihat vision kayak, loh kok Edwin, kan katanya papa udah nggak pernah ke Pulau Kembang lagi, dan udah nggak yang nyalain hiu-hiu lagi gitu ya. Terus kok aku dapet vision mama itu ngirup sebuah asap yang bentuknya kayak gini nih, kayak asap sembayangan. Pokoknya bukan asap rokok, bukan, asap di rumah ini, dan itu ada energi gaibnya, dan itu kena ke mama dan berefek ke kesehatan. Emang papa atau siapa sih yang masih bakar-bakar sampah di sini gitu kan? Terus ternyata Ko Edwin cerita, ya papa masih sering, walaupun udah Katolik, masih sering angkat hiu dan yang lain-lain gitu. Gue nggak bilang yang mana yang bener yang salah ya, sekali lagi disclaimer, netizen mah sering gitu ntar. Jadi hionya di sini bukan untuk berdoa kepada dewa atau kepercayaan agama-agama lainnya yang berhubungan dengan hio ya guys, tapi hio di sini adalah untuk berdoa ke kepercayaan, yaitu ke roh leluhur ya. Ya. Leluhur. Dan asapnya itu gue lihat vision kehirup ke tantenya, dan itu berefek ke kesehatan. Itu 1, 2, terus gue bilang kayak posisi tidur. Coba alternatif posisi tidurnya tuh jangan mungkin kepalanya di situ, sekali-kali kepala di sini. Terus gue nanya ke Ko Edo ada di rumah itu. Ko Edo, mama tuh tipe orang yang mendem ya? Iya benar, mama tipe orang yang, kamu yang baca karakter kan Lin? Gimana tuh Lin, kamu jelasin sedikit deh mama. Mama tuh orangnya baik, tapi dia tuh banyak pikiran dan emang agak perasa sih. Jadi kalau misalnya ada hal apapun itu, dia selalu mendem di hati dan istilahnya makan hati. Ketika dia baik kepada orang, tapi respon orang tidak baik kepada dia istilahnya terluka. Dan itu dia udah memupuk luka itu selama bertahun-tahun. Apalagi kehidupan rumah tangganya kan bisa dibilang sometimes tidak berjalan mulus. Terkadang dari pihak keluarga si suami bertindak dengan tidak semestinya kepada si mama ini. Iya. Itu yang menjadi beban. Itu yang menjadi beban. Gue sampai bilang kayak,
pernah kalau sebelum tidur nangis nggak kok Edo? Karena kadang-kadang masih tidur bersama kan Edo sama mamanya gitu kan. Enggak sih, tapi di vision gue ngeliat kayak nahan nangis banget gitu loh si mama. Jadi udah 3 nih yang buat nggak bisa tidur. Apa tadi, asap itu, asap dupa-dupaan, posisi tidur, pikiran. Dan yang gue kaget adalah sumber air guys. Jadi gue dapat gambaran kayak yang bikin jelek antara lain sumber airnya. Terus Ko Edu nanya, maksudnya sumber air minum? Kagak, kalau air minum mah bisa beli, ada banyak merek kan. Sebut aja merek, ada Aqua, Amidis, Ades dan segala macam kan. Itu sumber air dari tanahnya. Iya. Gue tanya, ini pakai air pam atau air tanah nih? Oh masih, dia bilang pakai air setempat kan? Air tanah kayaknya. Iya. Wah ini kacau sih. Ataupun kalau air pam ngelewatin pipa-pipa tanah situ, kena men radiasi energinya. Gue sampai, ini gue halu kali ya, bodo amat deh. Nah begitu yang kelima, gue bilang, tante, kok aku ngelihat vision bayi ya? Saya tahu tante nggak mungkin pregnant di usia segini, ataupun tante mikir cucu, tapi abstraknya bukan ke arah cucu, karena visionnya tuh bayi dalam kandungan. Akhirnya Ko Edwin cerita, dulu waktu masih muda banget ada kandungan yang terpaksa digugurkan, ya kan? Pas masih pacaran sama Om, pas muda banget, jauh sebelum Edwin lahir. Enggak, itu justru udah ada Edwin. Oh, udah ada Edwin ya? Udah ada Edwin. Oh ya, berarti Jadi harusnya itu yang menjadi adiknya Edwin. Oh, oke. Tapi karena kondisinya tidak baik ya, jadinya ya udah akhirnya digugurkan. Nah, akhirnya si tante bilang, enggak kepikiran. Sampai hari ini, sampai detik ini gue masih percaya 2 faktor terbesar yang bikin tante gak bisa tidur tuh, 1 pikiran yang keluarga lain, 2 janin bayi ini. Cuma si tante ngakunya ke kami kayak, ya enggak mikirin. Kalau dia gak mikirin, kenapa gue bisa lihat vision bayi itu coba? Dan kalau vision bayi itu gak penting, kenapa akhirnya bisa terceritakan juga? Gue gak bisa nebak loh itu. Jadi ya itu validasinya. Semua memang ada waktunya, Willy, kata Keris. Maksudnya? Ya semua ada waktunya. Ya itulah. Maksudnya kalau misalkan itu bisa ketebak, semua ada waktunya. Itulah tantangan kami DA ataupun anomali dalam menghadapi klien. Sometimes keterbukaan klien tuh menjadi salah satu kerjasama yang paling tinggi bagi kami. Ketika kami misalnya melihat situasi, kami kok melihat abstrak dogi ya, peliharaan. Anda suka binatang peliharaan ya? Ketika klien gak terbuka gitu, itu benar-benar susah bagi kami untuk melanjutkan kerja. Karena kami akan berpikir, wah kami halu. Kami akan berpikir, wah ini gak akurat scan-nya. Tapi ya kami mana tahu, harus dari keterbukaan si sang klien sendiri. Intinya di hari ketiga itu tidak banyak perperangan yang terjadi, hanya sebentar. Adam ngebungkus jinnya udah kayak kucing dikarungin, terus di... Jadi actually lucu sih. Dia awalnya kan sangar banget ya, bilangnya aku tidak suka kalian di sini, mau apa kalian mau apa. Ya berlagak sok tua. Begitu ada satu jin lagi yang diberesin sama Kak Adam ya, dia jin yang ini pura-pura diem. Kayak pura-pura bego banget, kita ajak ngomong pun diem dia. Langsung takut. Iya. Terus Adam dengan gaya premannya, ya udah kek, saya pindahin ya kek, gitu. Kakek maksudnya dipindahin. Nggak dibunuh sih, nggak sih. Iya. Karena Tuhan masih berkenan. Sedangkan jin yang satu lagi itu sepertinya temannya ya, atau enggak atasannya si jin kakek ini, itu yang akhirnya dibasmi. Oh ya, yang ular ya. Karena ada ular agak keterlaluan dan memang sudah berdampak negatif kepada rumah ini. Ya intinya hari ketiga ini perperangannya nggak banyak, tapi lebih banyak ke kami menangani kondisi papa dan mama. Ini udah ke kondisi keluarga sih. Hingga detik ini kami merasa mereka alias si sang papa dan mama, kami manggilnya om dan tante ini, nggak terbuka total ya sama kita ya, Lin ya. Yang lebih terbuka tante sih. Yang lebih terbuka tante, walaupun tante pun juga mungkin nahan diri untuk nggak cerita semuanya. Sampai Edwin yang terpaksa cerita hal-hal detail yang agak rahasia keluarga ya, tapi kami terpaksa harus tahu dulu supaya assess situasi kan. Kalau papa itu agak tertutup dan cenderung tidak terbuka, bahkan menutupi beberapa hal. Tapi ya, who are we? Siapa kami? Kami nggak mungkin memaksakan kayak om bohong ya. Ya kalau dia bilang kayak gue nggak bohong ya gimana coba? Itulah susahnya tantangan kerja bidang ini. Keris ada menyampaikan salam ke si tante. Salamnya ini mungkin nggak berlaku hanya untuk tante, tapi mungkin teman-teman ada yang merasa seperti ini.
Tante adalah seseorang yang sangat memikirkan perkataan orang lain dan perilaku orang lain terhadap dirinya. Keris hanya pesan satu ini. Keris berkata, jangan terlalu memikirkan orang lain di luar sana yang berbicara jelek mengenai dirimu, karena mereka tidak melihat kamu berusaha, mereka tidak melihat kamu susah, mereka tidak melihat kamu berusaha. Yang dapat mereka lakukan hanyalah mencibir, namun tidak lebih dari itu. Begini, mereka saja menjelek-jelekan kamu. Mereka tidak melihat kan kamu berusaha seperti apa. Lalu, mengapa kamu harus memikirkan mereka? Sedangkan mereka tidak ikut campur dalam usaha untuk membantumu. Mereka tidak ada di dalam hidupmu. Yang mereka lakukan hanyalah menjatuhkan kamu. Itu sebabnya, buat apa memikirkan mereka? Mereka saja tidak memikirkan kamu. Ini buat perenungan teman-teman Anovers sekalian. Itu sih pesan dari Keris ke Tante dan mungkin teman-teman yang sedang mengalami hal yang serupa. I guess kata-kata terakhir dari Keris tadi menutup video kami kali ini. Thank you lo Anovers yang udah setia nonton dengan Yupi. Thank you. Dan snack-snack lain selama video yang panjang ini, gak tahu berapapun jamnya. Yupi di mood. Ya, gue tim Yupi digigit. Aku di mood tapi bisa digigit. Aku udah tahu pasti bakal ngebahasnya ke sini nih arahnya. Semoga video kali ini berkesan buat teman-teman semua. Kesimpulannya adalah kata-kata Keris tadi, karena kami juga sudah letih. Ini udah malam, kami sempat perang sebentar tadi. Thank you for watching. Dan thank you atas supportnya Anovers semuanya, sehingga kami bisa sampai ke Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Tanpa dukungan Anovers dan the clients, DA dan Anomali tidak akan mungkin sampai sejauh ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sangat amat. Dan see you on our next video and bye-bye. Mute nanti audionya di situ semua. Daruhat boleh. Fokus. Jadi tuh kan jadi lupa kan. Keinget Daruha sih. Iya. Kangen ya? CLBK ya, cinta lama bersemi kembali. Harusnya gue gak dibully lu, harusnya Aileen yang dibully. Kenapa nggak gue yang dibully lah? begitu. Tunggu aja DA ya, 3 hari lagi syuting kan DA. Sabar, liatin aja Aileen. Atau Kawil yang dibully. Gak. Karma ada seksi. Fokus. Kayaknya aku yang gak pernah dibully ya. Ayo lanjut. Nah, sampai mana lupa Edwin. Oh iya, oke. 1. Bentar, aku boleh lihat. Aku takut tadi pas ketawa ada sayur. Ada sayur lagi dikit. Coba lihat. Ada sayur. Itu kocak sih. Masukin blooper ya. Kelihatan kamera masih baik. Enggak kelihatan. Ayo, udah belum? Airnya di gigi gimana dong? Coba lihat. Enggak kelihatan. I think it's fine. Ntar aja beresin ya. Gue minum dulu deh. Tinggal Beneran 12 menit sayur. loh. Ada sayur. Ya, tinggal 12 menit.